udah jelasin. Sorry. Iya nggak apa-apa. Kurasi lagunya buat di album ini gimana Mas? Sebenarnya album ini itu saya persiapkan untuk saya sendiri, saya rilis sendiri. Tetapi ketika ketemu dengan Hadir Records dan GRI, ada solusi lain. Jadi mereka menawarkan lewat kita dulu aja eksklusif Mas. Baru kemudian nanti langkah selanjutnya baru nanti. Tapi intinya kurasinya itu ya saya sendiri. Jadi saya benar-benar tidak diatur sama sekali oleh label ataupun oleh distributor untuk memilih lagu ini. Jadi benar-benar selera saya aja. Termasuk tapi kecuali yang tiga tamu ya, Rio Febrian, Kake, dan Jemari itu dari saran dari label. Kenapa kalian bilang? Yang menjadi single utama di sini yang dibawakan Mas Febrian. Gimana? Kenapa begitu gitu ya? Iya. Ya. Gimana ya? Ini masalah teknis sebenarnya. Jadi gini, memang masalah kepemilikan master sebenarnya. Tetapi itu setengah betul dan kurang tepat juga. Jadi gini, dari pihak Hadir menginginkan Rio menjadi single, tapi karena tajuk utamanya Pongki, maka Pongki juga sebenarnya dijadikan single. Tetapi yang resmi di paslon yang didukung oleh mereka adalah Rio. Kalau saya dari paslon independen, tetapi semuanya itu berdampingan sebenarnya. Karena saya juga diminta untuk membuat musik video dan diminta untuk merilis. Cuman untuk pekerjaan ke media-media lain, misalkan radio atau apa, service itu diberikan kepada Rio. Sementara saya dengan lagu-lagu saya yang saya nyanyikan itu karena kepemilikannya punya Pongki. Jadi kalau saya mau menjalankan ya harus saya yang melakukan. Kalau Rio kepemilikan audionya milik label. Jadi sebenarnya teknis, tetapi posisinya waktu meeting itu adalah dua-duanya diajukan. Terima kasih. Di si digital ini ada lagu-lagu yang saya tidak pernah menyanyikan sendiri sebenarnya, walaupun lagu saya. Salah satunya Saat Kotak di Sini itu aslinya adalah yang nyanyi itu pemain bassnya Jikustik namanya Ica. Kemudian dinyanyikan oleh Ajeng. Kemudian dinyanyikan oleh The Dangerous Band, Pongki Barten The Dangerous Band, yaitu penyanyi namanya Kiki. Nah versi keempat dari saya ini adalah pertama kalinya saya menyanyikan, bahkan pertama kalinya live baru di sini. Jadi ini adalah kayak lagu-lagu yang Pongki nggak pernah nyanyikan. Di album itu ada Menangis Semalam yang tadinya Audi, Pongki yang nyanyikan juga. Lalu ada Tak Pernah Menyesal yang tadinya duet Anang Kade, itu juga Pongki yang menyanyikan. Lalu ada Seindah Biasa yang Siti Nurhaliza, itu juga Pongki yang menyanyikan. Jadi sebenarnya ini kayak lagu-lagu yang ciptaan Pongki tapi Pongki nggak pernah nyanyiin. Nah ini di sini Pongki menyanyikan. Aku Lelakimu yang tadinya Anang, kemudian Firza jadi Pongki. Seperti yang komunitas udah sering ya, ada Pongki juga, ada Almarhum Fisya, ada Firza, nah ini Pongki. Jadi lagu-lagu yang sebelumnya Pongki tidak nyanyikan, menyanyikan di sini. Jadi tantangan sendiri itu kan dengan penyanyian. Ya, tapi kan itu betul, tapi saya menganut prinsip bodo amat. Karena yang saya cari longevity ya, jadi karir yang panjang, bukan viral hits seperti banyak kejadian sekarang. Tiba-tiba Januari yang viral apa, Maret udah ganti yang viral. Saya tidak mengambil posisi di sana. Saya lebih longevity, jadi lebih usia karir yang lebih panjang aja. Jadi walaupun mungkin orang akan membandingkan dengan hits yang pertama, tapi faktualnya lagu itu akan beredar di digital gitu. Jadi saya memilih ambil jalur itu aja. Nggak perlu bersaing lagi harus hit, harus viral, nggak usah. Itu udah pernah dulu gitu. Synthpop sendiri kan? Synthpop itu kan istilah dari synthesizer pop. Kalau pop, basic musik saya pop. Synthesizer karena musiknya dibuat hampir 100% itu menggunakan synthesizer dari keyboard. Bukan piano asli, bukan drum asli, bukan bass asli, bukan orang yang main, tapi diprogram. Nah, itu pendekatannya supaya saya tidak bisa dibandingkan dengan versi yang lama. Misalkan versi seperti yang meminta Almarhum Krisya itu kan indah sekali oleh alat asli instrumennya Om Erwin Gutawa. Kalau yang di versi saya bener-bener synthesizer supaya ini beda jalur nih gitu. Tapi dua-duanya eksis gitu. Jadi pendekatannya karena
memikirkan supaya tidak bisa dibandingkan aja sih. Mas, aku bukan pilihan, dibikin simpel itu gimana tuh? Ada. Saya juga gini, agak gimana ya, ada sih 20% dari diri saya takut gitu, ekspektasi orang nanti akan gimana, tetapi itu tadi, prinsip bodo amat itu ternyata menyelamatkan hidup saya bertahun-tahun. Maksudnya gini, ketika saya sudah tidak terlalu memikirkan opini orang, ya apapun hasilnya, dia sudah lahir gitu. Jadi saya nggak terlalu mikirkan impactnya apa enggak, tapi karyanya sudah lahir, dan saya rasa versi yang baru ini lebih bisa masuk ke zaman sekarang daripada saya mengulang pola yang sama yang dilakukan penyanyi sebelumnya. Jadi Mas Uga tadi menjelaskan bahwa prosesnya ini kan agak sedikit ribet. Di Bali, Solo, Jakarta. Jogja ya. Iya. Sampai jadi seperti ini, prosesnya makan waktu berapa lama? Mas? Nah, salah satu kelebihan saya di Bali adalah saya super fokus. Bahkan saya overproduktif kalau kata istri saya. Jadi untuk 7 lagu itu bisa selesai dalam nggak sampai 2 minggu sih. Karena memang saya udah tahu mau ngapain, tim produksinya sudah nggak perlu dijelaskan macam-macam, jadi agak kurang pas. Tapi sebenarnya kayak pabrik gitu. Jadi abis ini tuh udah jelas. Nah, di Bali saya punya waktu untuk melakukan itu semua.